Tes. Oke, Rek, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Aku melo on cam teh. Kasih tuh itu. On cam lah. Nanti dulu. On cam. Oke, teman-teman. Jadi Oh iya. acara Kasih kita itu OBS, mau dikirim IG-nya Mahmud. berisik semua itu. Oke, untuk Meet kali ini tuh acaranya santai banget. Silakan teman-teman kalau mau makan sambil makan juga boleh, kalau mau sambil minum juga boleh. Nanti aku kejelasin dikit materinya, terus bukan materi sih sebenarnya, tapi pembahasan yang aku sampaikan. Yoi. Terus nanti dilanjut sesi, ya pokoknya 8.30 itu aku targetin selesai sebelum 8.30. Karena ini bukan share shortcut nggak? share shortcut. Aku durung garap kok. Nggak ini Gus, mari. Oke, aku share screen dulu ya, Rek ya. Nah, udah kelihatan kan? Oke, teman-teman. Jadi acara study club itu apa sih? Mungkin dari angkatan 19 ini agak ingat, agak lupa juga. Karena study club itu sendiri tuh sebenarnya udah ada sebelumnya. Pas kita maba itu, kalau teman-teman ingat, yang angkatan 19, pas kita di masjid itu ada kayak komunitas Panjava kalau nggak salah. Aku juga sedikit lupa, agak lupa. Yang intinya itu acara study club. Nah, sekarang study club itu nggak hanya di maba, ini proker dari salah satu divisi di Matif, divisi intelektual, yang berkolaborasi sama komunitas Mokep. Jadi study club itu ya intinya belajar bahas tentang kuliah gitu. Aku lanjutin. Oh ya sih, aduh, ini balik nih. Oke, sebelumnya karena di sini kebanyakan dari angkatan 19 mungkin sudah banyak yang mengenal aku, tapi ada beberapa yang dari angkatan 20, ada angkatan 20, mungkin 21, kayak 21 nggak ada deh. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum kenal aku, kenalin nama aku Arga Rizul Hasan, dari angkatan 19. Nah, aku di sini itu sebenarnya sendirian. Di study club itu sendirian, aku jadi organizer-nya, aku yang ngebuat event-nya. Ini salah satu proker dari divisi intelektual, dan kebetulan aku di Himatif juga bagian divisi intelektual, dan kebetulan juga aku ada di Mokep sebagai ketua komunitas. Jadi karena itu, maka beban ini diserahkan pada saya. Seperti itu ya, Red. Jadi aku di sini untuk study club itu nggak ada kepanitiaan, cuma aku sendiri yang nyelenggarain event. Mungkin nanti bakal banyak kekurangan, banyak hujatan dari kalian, nggak apa-apa. Aku membuka lebar, nanti masalah kritik saran dipersilahkan. Karena ini ya acara yang berbeda dari sebelumnya kan nggak ada. Ini aku nggak, istilahnya nggak jiplak dari sebelumnya itu kayak gimana, walaupun udah ada sebelumnya ya, dari kita maba itu udah ada, tapi kan konsepan yang online itu kayak gimana itu belum ada. Kalau kayak statik kemarin udah ada, dan itu mungkin bisa jadi patokan. Kalau di study club ini benar-benar aku rancang sendiri dan aku kerja sendiri. Sebenarnya ada banyak perubahan-perubahan pas aku ngerancang itu. Nah, ini menurutku yang terbaik. Semoga teman-teman di sini bisa menikmati event ini. Nah, untuk introduction-nya, study club ini masih FAVIVI ya, Rek ya. Santai aja. Ini adalah kegiatan belajar itu yang dari lingkup kecil, yang tujuannya itu kita santai di sini. Kita santai, terus menyenangkan nggak sih? Dan
Maksimal di sini berbeda kalau mungkin di perkuliahan teman-teman nggak bakal ngedengar dosen, atau mungkin kalau di workshop webinar teman-teman bisa sambil ditinggal tidur dan apalah. Tapi kalau di sini aku harap teman-teman bisa aktif, karena pada poin 3 ini bisa dilihat ini pembahasannya dua arah. Aku nggak ngejelasin di sini, bukan materi, aku nggak ngejelasin apa-apa. Jadi nanti kita diskusi aja bareng-bareng mengenai pemrograman mobile. Nah, kemudian tadi di pengertian study club ini ada lingkup kecil, lingkup kelompok kecil. Nah, lingkup kelompok kecil itu yang dimaksud itu ada dari semester 1 itu ada, maba itu ada, yang megang dari staf divisi intelek juga, Taufik join nggak Rey? Ya itu. Terus semester 3 struktur data, dan semester 5 itu pemrograman mobile. Nah, ini tadi aku bilang pembahasannya itu seputar pemrograman mobile, dan nanti kita diskusi dua arah. Nah, misalkan dua arah itu kayak gimana sih? Nanti kalau teman-teman sekarang pun loh, kalau mau nyela atau mau tanya atau apapun itu boleh aja, santai. Karena di sini aku nggak ngejelasin, nggak nerocos aja, nggak bacot aja. Capek nanti kalau aku yang mau ngomong, boleh-boleh aja. Terus study club ini 3 kali ya, Rek. Dari mobile itu 3 kali, di maba ini juga 3 kali, terus semester 3 juga 3 kali. Jadi kita ini membahas mobile nanti ada 3 kali pembahasan, 3 kali pertemuan. Nanti nggak hanya ini, nanti berkelanjutan. Jadi untuk pertemuan ini nanti aku harap kritik dan sarannya, ide-ide konten buat kedepannya kayak gimana, aku minta dari teman-teman juga, nanti biar ya apa sih sing lebih baik itu. Nah, ini pelaksanaan jam 7 sampai 8.30. Ini aku 1,5 jam. Karena kenapa? Ya yang ngerti dewe lah, Rek. Kalian udah sibuk sama kuliahnya masing-masing, tugasnya nggak hanya di pemrograman mobile aja. Nggak mungkin kita sampai malam-malam, nanti tugas-tugas teman-teman ya apa, Rek, nanti nggak dikerjain dong. Jadi waktunya sebentar aja, tapi nanti ini maksudku kalau aku nyampein slide presentasiku ini ya, nanti setelah nyampein, nanti kalau misalkan mau gibah, mau apapun, mau bahas-bahas itu diperbolehkan. Jadi 1,5 ini buat ini aja gitu. Bentar. Kemudian nanti pertanyaan. Tadi kan aku di RSVP itu ada pertanyaan. Tunjukin enggak ya? Aman. Ono pertanyaan nih di berapa pertanyaan? Tak jawab dulu. Kelihatan nggak? Kan? Nah, ini untuk materi lebih fokus ke natif atau Flutter. Karena di perkuliahan itu yang satunya natif, yang satunya Flutter, yang satunya Java ya. Jadi bahas dua-duanya. Nggak semua bisa. Betul, kampret lah. Apakah kegiatan ini rutin? Ya rutin, tapi cuma 3 kali. Yang itu yang dari proker. Tapi kalau memang antusiasme dari teman-teman itu tinggi, kalau kita ngadain belajar bareng kayak gini, kita diskusi di Zoom kayak gini bareng-bareng, ya kayak kalau aku dari himpunan ngewakilin teman-teman, bisa sih kita adain lagi event-event seterusnya gitu. Atau mungkin event lain kayak ada kan komunitas Mamut, Mas Alvin, halo. Nah, komunitas Mamut kan sesuai juga sama, ada korelasinya juga sama perkuliahan kita di pemrograman multimedia dan game. Nah, di situ mungkin dari aku sebagai himpunan bisa menjadi jembatan juga kalau mau ngadain event, walaupun itu di luar proker, sepertinya bisa. Ya, nanti tergantung antusiasme dari teman-teman, kalau emang tinggi dan pengen ngadain lagi ya gas aja. Sama yo. Oke. Terus acara seperti ini. Ya itu semoga ngejawab dulu yang dari pertanyaan di sini. Nah, ini angkatan 20, boleh banget. Silakan, ini bebas, tapi nanti aku jelasin juga untuk yang angkatan 19 kayak gimana, karena ini sebenarnya tujuan utama atau sasarannya itu dari angkatan 19. Udah makan oh belum? Belum. Gobutin dong. Aku balik lagi ke slide presentasiku.
Oke, kelihatan ya. Nah, ini introduksinya tadi. Nah, ini aku mengutip quotes, hidup di dunia hanyalah berjalan dari momen satu ke momen yang lainnya. Jadi tugas kita di sini nanti mungkin bisa selesai, tapi tugas-tugas yang lainnya pasti juga menunggu. Jadi, apa ya poinnya? Ya pokoknya ada itu. Terus ini dari someone from FGP. Jadi ini udah banyak yang dengar. Nah, karena tadi kita bahasnya 3 kali pertemuan, jadi aku sebenarnya rada bingung sih kayak kontennya kayak gimana gitu. Yang pertama itu aku bikin review materi. Nah, ini dari materi-materi itu kita review. Terus yang kedua itu ini ya yang pertemuan selanjutnya itu baru bahas UTS dan UAS. Tapi banyak yang request bahas UTS gak, bahas UTS gak. Nah, mungkin di sini nanti di akhir bisalah kita bahas UTS tapi lebih detailnya cek gak ikut rek, cek gak kentean konten. Ini UTS sama UAS. Ini nanti mungkin dibahas singkat karena waktunya juga nggak lama nanti. Itu dan project showcase ini aku pengennya dari angkatan bisa nunjukin project-projectnya kayak gitu. Dan menurutku ya nggak usah malu ataupun nggak usah ngerasa pamer, nggak usah ngerasa minder nanti di tempat ini di study club ini karena ya apa ya nanti kan kalau misalkan ada teman yang ngerjain project atau keren gitu nanti pasti kita juga pengen kan kayak gitu kita ke distract dan itu nanti memacu kita juga gitu ya mungkin ada yang nggak setuju tapi itu pilihan sih itu pilihan nanti bisa iya bisa enggak kalau mau ya silahkan ditampilin gitu. Next, nah ini disclaimer sebelum aku bahas untuk yang review materi ini. Jadi pembahasan hari ini tuh cuma review materi aja, UTS dan UAS. UTS nanti tetap tak iki sih review aja dikit gitu. Nah disclaimernya ini bukan webinar ya yang pertama, terus ini bukan workshop. Nah apalagi pengganti kuliah. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Maaf bapak-bapak, maaf. Bukan webinar, jadi ini apa ya? Ya study club itu wadah kita aja. Ini tempat kita kumpul, tempat kita istilahnya itu bahas masalah tugas-tugas kuliah gitu. Nggak terpatok. Aku yang nyampein materi bla bla bla, kalian yang ngarepin dapat sesuatu dari aku nggak salah tuh. Terus aku nggak ngajarin ya ini yang berkaitan sama poin 1 nggak ngajarin, terus aku nggak ngasih tapi nyediain, lo beli gua jual. Nah, aku nggak ngajarin di sini, ya aku nggak ngajarin, aku cuma berbagi. Terus aku nggak ngasih tapi nyediain. Jadi kalian kalau mau kenyang atau enggak itu tergantung kalian dari teman-teman di sini yang ikut meet. Kalau emang pengen kenyang ya ikut gitu. Ikut memperhatikan, ikut tanya jawab, ikut diskusi lah intinya. Terus lo beli gua jual. Nah, kalau misalkan ada kebingungan atau error itu bisa ditanyakan. Dan di sini aku nggak mengharap kok aku tok sing jawab pertanyaan. Aku ya wedi lah rek, kok jangan-jangan aku gak iso. Nanti teman-teman yang ngerasa udah pro, lah silakan. Nanti bantu jawab pertanyaan, nggak hanya aku aja yang jawabin. Nah, ini pembahasan 2 arah ini yang tadi. Jadi nggak hanya aku yang nerocos saja kayak gini. Kalau kalian mau nyela, kalau kalian mau tanya langsung, ya wis langsung aja. Mungkin nanti di akhir nggak ada sesi tanya jawab deh. Ya, yes ada lah dikit. Gitu. Kalau emang ini diskusinya. Nah, ini bebas join, ini pilihan aja karena di sini kesibukan kita masing-masing beda-beda. Aku tentunya nggak tahu kalian sibuk sekarang ngapain. Mungkin ada yang beban buat tugas besok, ada yang keluar, ada yang ngopi, ada yang nyantai-nyantai. Nah, itu pilihan aja ini untuk join. Nah, ini buat all participant karena kita apa ya? Dari penyelenggara itu dari aku itu sasarannya itu adalah dari alien, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti yang diutamain yang dari teman-teman alien yang notabene relevan sama mereka ngambil kuliah pemrograman mobile, otomatis nanti teman-teman
audiensnya di sini tuh ya sama, mereka juga ada kemungkinan ngalamin permasalahan yang itu. Tapi bukan berarti kalau dari di luar alien ini nggak boleh bertanya, itu nggak. Tapi yang aku utamain dari teman-teman alien. Kalau dari di luar alien, silahkan tanya. Tapi ya mungkin kalau tanyanya bareng dan diprioritasin yang mana, aku prioritasin yang alien. Nah, untuk yang jawab lah ini baru teman-teman semua bantu jawab. Nanti nggak hanya alien, kalau dari angkatan 20 bisa jawab, ya jawab, Rek. Nggak usah ngerasa sok atau gimana, nggak apa-apa. Karena di sini kan diskusi ya, no mastah, just study. Jadi nggak ada istilah mastah ini. Aku nggak suka banget sama istilah mastah. Karena mungkin di sini perbedaannya, kalau aku belajar pemrograman mobile itu dari semester 3, dikit-dikit nyoba-nyoba gitulah ceritanya. Mungkin teman-teman juga ada yang nyoba-nyoba, atau mungkin lebih dulu dan lebih awal dari aku. Nah, itu yang jadi perbedaan, cuma di situ. Kita belajarnya lebih dulu yang mana. Tapi kalau masalah pro atau enggaknya itu bukan itu parameternya. Ya siapa tahu yang belajar 1 hari lebih jago dari teman-teman yang udah belajar 1 tahun atau 1 bulan. Itu jadi nggak ada istilah mastah itu. Bukan cuma tolok ukurnya cuma waktu aja. Nah, ini di sini boleh banget diskusi, gibah, curhat, sambat, dipersilahkan. Walaupun di acara di tengah-tengah acara kalian mau sambat, yo nggak apa-apa gitu. Jadi aku Semua, Cuk. Oke, aku baca komen dikit tadi, sorry. Lanjut ya. Nah, timeline. Nah, ini ada jadwal perkuliahan, ini aku lihat di Mulmed, kayaknya bener deh. Bener nggak? Nanti kalau nggak bener, silakan dikasih info. Waduh. Aku buka Google Calendar coba. Cito. Dari Pak Agung, aku tahu ngerti malah Februari. Wah. Tapi gak ngerti Semester man. genap, jir. Sing bener sing di. Tadi UAS awal Desember. Lah iya iku berapa sih? 24 ya. Saya buka tanggalan. Pakai revisi. Loh. Year. Turun share screen. Nah, ini. Tanggal berapa tadi? Aduh, di PPT ini. 6 September sampai 24 Desember. Kuliah berarti berapa bulan? 6 September sampai 24. September itu. 6 September. Jadi 4 bulan perkuliahan. Ini bener nggak, Rek? Kira-kira ada yang bisa ini nggak ngasih info nggak? Buat ini aja, buat perkiraan kita itu belajar kayak gimana. Revisi tak kalender. Ya benar sih. Ya, mungkin kurang lebih patokannya itu aja. Jadi kan kita sekarang jadi kalau 6 September perkuliahan, tapi benar kan 6 September perkuliahan, itu kita udah kuliah 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kita udah 6 ini di sini ya. 5 kali pertemuan. Nah, lanjut ke slide. Slide. Share screen. Lanjut ke slide. Nah, di pertemuan ke-8 itu UTS. Jadi kita itu sebenarnya di pertemuan ke-5. Ini aku di sini kan tadi udah bilang nggak ngejelasin materi yang terlalu dalam. Mungkin aku kayak strateginya aja. Kita udah sampai pertemuan ke-5. Ini kita perlu belajar apa aja nanti. Gambarnya. Jadi 3 minggu lagi tuh UTS, Rek. Jadi karena materinya udah di-share, itu menurutku teman-teman bisa langsung gas sih. Tapi sebelumnya untuk pertemuan ini tuh kan bahas review dulu, review dari pertemuan 1, 2, 3. Nanti aku akan bahas tipis-tipis gitulah. Balik lagi ya, ini kalendernya seperti itu. Kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, buat teman-teman yang udah tahu semua ya, yang ambil pemrograman, yang Pak Sauki itu Flutter, yang Pak Supriyono itu Java. Nah, ini dua bahasa yang berbeda, dan itu 1930. Tak pikir
Sorry. Nah, ini kan Flutter sama Java ini kan udah berbeda ya. Nah, tapi tetap bisa. Solusinya karena di Flutter ini itu udah ada materinya. Nah, menurutku teman-teman bisa langsung kasih yang di Flutter ini. Karena cuma tampilan aja sih aku lihat yang dari pertemuan 1 sampai 7 itu cuma ya mungkin navigating doang, yang lainnya cuma slicing desain kayak gitu. Jadi bisalah ini di-push dari sekarang gitu. Kita atur strateginya buat nge-push nanti kayak gimana. Ini iki orek ada yang udah iki kan si Zaim ini. Flutter udah bikin UTS. Nah itu. Tapi UTS besok ya, besok. Tapi nanti tak spill dikit. Nah, untuk Java ini Java ini aku agak bingung juga. Soalnya tahu sendiri kan, Pak Supri itu kan agak mana ya? Aduh, salah diksi bahaya gitu. Menurutku beliau itu mungkin gaya mengajarnya yang berbeda, punya ciri khas sendiri. Jadi untuk perkuliahan itu sampai sekarang itu baru yang option menu. Jadi dari 3 pertemuan itu baru yang sampai ini 3 poin pembahasan gitu. Itu yang di kelasku ya, tapi nggak tahu kalau di teman-teman udah sampai sama apa enggak, kurang tahu. Kayak sama sih. Soalnya tugasnya biasanya juga tiba-tiba gitu. Mana tadi? Nah, kita review satu-satu. Jadi untuk Meet kali ini tuh cuma review aja. Pendahuluan kayak gimana, nambah gambar kayak gimana, desain layout kayak gimana, kayak gitu ya. Pendahuluan sih, buka e-learning. Aku disclaimer lagi ya, aku nggak ngajarin, aku nggak menggurui kalian, cuma berbagi. Pendahuluan, ada yang tahu isinya nggak? Ya, buka KRS sih. Aku nggak lihat video ini soalnya. Pendahuluan kok sini pengenalan Flutter kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuma pengenalan. Masalah kontrak kuliah ngono iku ya? Oh iya. Iya gitu. Iya. Tugas, tapi tugasnya baru 1 ya? Tugasnya setauku baru 1. Apa yang, tugas sih? yang dulu banget yang Ini tugas dah. ono deh koyo Mana tugas dah? Oh, gak ada Tugas kok. yang mana, Rik? Gak ada, sorry. Rumah saku koyo ono di pertemuan awal itu. Patorik iki. Disuruh download doang gak sih? Oh iya. Download Oh, Flutter Rick. doang. Gak ada tugas, Rick. Jangan bikin panik, Mas. Iya. Lah iya. Sabar. Dredeg aku iki bisa. Makan gitu. grup WhatsApp-nya. Ya, tapi Frame ya mungkin pendahuluan karena tugasnya dari semester 1 sampai semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kan pertemuan 8 itu UTS-nya, pertemuan 7 itu nggak ada tugas. Nah, nanti nggak tahu di pertemuan selanjutnya itu mungkin tugasnya di sini, soalnya berhubungan nilai akhir. Ya kita Nah, karena nggak ada tugas ini, kita atur strategi itu bisa lebih fokus ke yang UTS-nya ini aja. Tuh. Nah, sambil belajar materi-materi nanti. Nah, ini kan Flutter, Dart, seperti yang aku bilang tadi, pakai Android Studio. Nah, ini kira-kira teman-teman ada nggak yang pakai VS Code gitu? Yang nggak pakai Android Studio? Kayak pakai semua deh. Soalnya di Pak Supri kan pakai Android Studio. Oke, aman ya. Kira-kira pendahuluan. Pengenalan Flutter. Pengenalan Flutter. Nanti jadi karena ini review, kalau aku bisa ngejelasin lebih singkat, aku usahain tak dijelasin lebih singkat dari new ini install Flutter. Kemarin
aman semua ya untuk instalasi Flutter-nya. Nah, di Flutter itu sebenarnya pakai Android Studio itu lebih enak sih, Kak. Itu apa ya? Kalau versiku, karena ya apa ya? Feel-nya aja lebih enak. Dan apa itu? Ketika nambahin itu di extension-nya, kalau teman-teman tapi udah semua nih kayak cuma nambahin di extension, terus install Dart-nya. Kok nge-lag guys. Tidak kuat punya aku, wah sadar tinggi sih. Oh iya, aku main absen tok bener iku nek Pak Sauki wis yang ditunggu-tunggu, misalnya ada 4 dokumen sing terakhir wis sing ditunggu-tunggu. Pengenalan Flutter ini teman-teman udah kenal semua ya. Jadi Flutter itu sebenarnya bukan bahasa, Flutter itu framework. Nah, di Flutter itu sendiri itu Android Studio. Nah, ini kayak SD. Kirinya yang di Flutter udah download kan. Nah, terus saya sudah ini pakai Kotlin. Ini kayak aman semua ya, masalah ya jalanin awal gitu. Oh iya, aku tekanin juga karena kita itu random di angkatan 19 itu random. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pro banget, udah ada yang jago. Nah, itu aku harap teman-teman itu nggak apa ya, nggak ngeremehin gitulah. Karena kayak di study club ini kalian itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang sebagian itu ngerasa yang masih belum bisa atau masih ingin memulai gitu. Jadi kalau teman-teman itu udah pro, aku harap tetap ikut join juga di study club ini dan ngasih apa ya, jawaban-jawaban, misalkan ada error, terus kalau teman-teman yang lain ada kesulitan itu bisa saling ngebantu gitu loh, Rek. Ya kan tidak menutup kemungkinan juga kalau di kita itu di jangka pendek lah manfaatnya ya, kayak dapat nilai yang bagus semua itu untuk jangka pendek. Itu kan udah seneng banget ya dapat nilai A semua itu. Terus bayangin juga untuk jangka panjangnya, siapa tahu hal-hal kecil ini bisa tanpa kita sengaja nanti di dunia industri, di dunia pekerjaan ternyata yang hire itu yang kita ajarin gitu. Itu enggak menutup kemungkinan ternyata mereka startnya malah justru walaupun lebih lama, lebih akhir tapi lebih cepat gitu. Itu nanti bisa kita itu kan kayak ya saling membantu. Ada ruginya. Nah, ini untuk aku lanjut untuk pendahuluan ini KE udah aman semua. Ya ini nggak usah kaget karena ini pasti semua ada kalau install di awal apa namanya ini kayak increase gitu loh. Template. Template di awal. Nah, terus yang diutamakan itu di sini pubspec.yaml ini. Nah, di pubspec.yaml ini ada di pembahasan PPT kundi. Iki aku share screen apa? Android Studio. Android Studio. Di apa namanya? Gambar dan aset ini di pubspec.yaml. Aku kayaknya gak wani ngeran nih kira. Soalnya zoom-nya wis abot. Nah, di sini bisa kita nambahin font, bisa nambahin image juga, ini aset, image gitu. Tapi kita masukin dulu image-nya di folder gitu, di luar sini. Abang.
Kayak nggak perlu aku Kalau centang. saya Romi kata Bunda pilihan ya cek. Pokoknya jangan lupa ini kemarin studi kasusnya di Summer itu banyak yang error gitu. Kenapa kok error? Nggak bisa di PubGet gitu. Kalau di Android Studio di PubGet, kalau di Visual VS Code itu cuma di save aja udah bisa. Nah di Android Studio itu ternyata kurang yang namanya spasi gitu. Nah ini hitungannya berapa sih? 1, 2, 3. Ya pokoknya diperhatikan baris lurusnya itu aja, Rek. Itu 1 spasi aja itu udah nggak bisa gitu. Itu untuk yang di obspect.yaml ini. Nah ini folder lib udah pada kenal semua kan yang di main tadi, yang otaknya tadi, yang di sini. Jadi kalau di Flutter itu gabung, nggak ada istilah XML, itu nggak ada. Artinya ini UI sekaligus kalau mau nambahin apa namanya, nambahin fungsi itu juga bisa di sini. Nah nanti karena disatukan kayak gini, nanti kalau pembahasannya lebih dalam lagi itu lebih mengenal ke Flutter block, ada yang provider, ada yang Cubit, ada yang GetX. Nah itu apa, library buat misah-misah gitu. Ini yang tampilan, ini yang UI, ini yang codingan seperti itu. Jadi dipisah. Ini kalau sementara ini buat teman-teman digabung aja loss wis gitu. Nah, jelasin apa ya? Penambahan gambar aset tadi udah ya, kita review row dan kolom. Nah, row dan kolom ini, nah ini aku jelasin deh Figma lah. Figma. Aduh. Teman-teman kayaknya udah ngerti lah, easy lah ini ya. Kalau dari web ada kan ini row, kolom, error spasi tag. Oh iya, bener Adam. Satu tab ya hitungan satu tab seingatku. Mana. Share screen. Nah, ini kan ada contoh lah gambar. Kok nggak iso spasi itu? Gambar ini ada image, enggak sih. Ini kan ada image, kok ada komponen image yang tadi kita masukin itu. Terus ada ini tuh kita kelompokin dulu. Kalau kita lihat UI di Figma gitu ya, misalkan kalau kita mau slicing itu kita perhatiin komponen row sama kolom itu yang pertama kuncinya. Jadi ini ada gambar. Nah ini row, ini dianggap kolom ya. Ini kolom 1, kolom 2, tapi istilahnya nggak kolom 1, 2 itu nggak ada. Cuma ya ini kolom, terus dilanjut ke kolom, dilanjut ke kolom. Nah bedanya kalau kolom itu ke sini bawah vertikal, kalau kolom itu vertikal, kalau row itu yang horizontal, yang ke call, root, yang di sini itu masuknya row. Seperti itu ya, Rek ya. Wis gampangannya kayak gitu. Nanti ada cross axis alignment-nya, kalau main axis alignment-nya, kalau main axis alignment-nya yang di sini itu berarti yang diatur vertikalnya itu ada yang center. Jadi nanti di center itu misalkan nih iPhone 13 mini. Misalkan nih ada nah, komponen lah, misalkan gini gitu, kontainer. Nah, ini kalau ditaruh di atas kan kayak gini biasanya. Nah, terus kalau kolom itu dia yang vertikal, yang ke sini. Nah, kalau nanti ada pengaturan cross axis alignment-nya itu bisa diatur di tengah, itu berarti diaturnya di sini. Ini. Kalau di apa namanya? Start berarti di sini, kalau di end berarti di sini. Ada nanti between sama apa ya satu nih. Itu ada 2 komponen itu
Kalau between itu jaraknya sama semua, sama space around kalau nggak salah. Oh ya, terus itu yang kolom ya, itu yang kolom, yang vertikal itu yang kolom. Jadi nanti ada vertikal, kalau di sini ada komponen sini, itu pakai widget yang pakai yang kolom gitu. Terus yang satunya lawannya kolom itu row. Nah, misalkan di sini ada komponen kayak gini. Ada kontainer kayak gini ya. Nah, kalau dia row ini, dia row itu yang begini ya. Horizontal. Yang horizontal. Jadi nanti kalau misalkan diatur main axis alignment-nya, aksis utamanya kalau diatur di center, jadi senternya di sini, bukan di sini. Kalau di sini pakai kolom. Bisa nanti diatur di sini pakai yang cross-nya. Kalau main-nya itu di sini tetepan. Kalau main-nya di sini, kalau yang tadi, kalau ini misalkan ada komponen di sini, kolom, berarti main axis-nya di sini, atas bawah kayak gini. Itu ya, itu kolom sama row. Kalau masih bingung, ini Rek. Aku jelasin widget tadi kok kelupaan. Widget. Jelasinnya ya, ya. Widget. Jadi row sama kolom itu masuk widget ya. Kalau yang belum tahu, widget sama kolom itu masuk. Row sama kolom itu masuk widget. Terus ini ada. Nah, ini ada. Pokoknya ciri-cirinya widget itu gini Rek, yang hurufnya itu gede gitu. Kalau ini kan, ini namanya di konstruktor itu apa namanya? Argumen. Apa? Kudu argumen nggak sih? Iya, argumen nih. Argumen. Nah, terus yang ciri-cirinya widget itu yang kayak gini, gede. Yang pertama itu awalannya itu huruf gede. Misalkan tak hapus ya wis, cek gak bingung. Ini yang apa? Template. Nah, ini misalkan apa namanya? STL. Ya, untuk aku jelasin di SEO. STL itu yang tadi ya, yang stateless itu. Yang stateless itu yang nggak bisa diubah. Kalau tadi kan ada increase ya, diklik tombol tambah yang di template-nya. Yang template banget itu yang pertama buka itu kan ada klik tombol tambah itu nambah angkanya itu kalau belum tahu. Nah, itu pakai yang stateful. Nah, ini kalau stateless itu bisa juga dipakai, tapi kalau diklik tombolnya itu nggak ditambah, nggak bisa nambah. Layarnya itu nggak bisa berubah, nggak bisa ngerender tampilannya itu nggak bisa dibuat ulang. Bisa, cuma nanti pakainya ke beberapa library yang support apa namanya support UI kayak provider, blog dan sebagainya. Nah, ini tak namain my home page. Tapi kok aku masuk ngeran Rek? Wah, betul. Enggak yo. My home page ini detailnya nggak usah. Nah, ini kontainer ini juga widget. Nah, di dalam kontainer ada scaffold. Kita biasanya di full tampilan layar itu ada scaffold. Nah, di scaffold itu ada bar. Nah, bar ini yang pertama ini baru yang namanya argumennya. Nah, yang kedua itu baru yang gede ini uppercase yang di awal itu baru widget. Yang ini ya, yang widget itu yang ini. Ini widget, ini juga widget. Ya, pokoknya yang ada di material app ini widget. Nah, ini yang kelas ini. Ya, itu widget ya. Seperti itu. Mungkin sampai situ aja untuk row dan kolomnya tadi. Aduh. Nah, ini gambar aset tadi udah ya. Gambar aset diperhatikan spasinya. Terus row dan kolom itu yang row itu yang ke horizontal, kalau kolom itu yang vertikal itu jangan sampai bingung.
Terus for your info, kalau row sama kolom itu harus full satu layar ya. Kalau misalkan dia lebih ke ada komponen yang lebih dari layar, itu nanti akan ada tampilan kuning-kuning gitu. Ono kayak ya contohin di grade ini. Di contohin Pak Sauki ono deh koyo iki. Kalau dia lepas itu ada apa jenis warning ngono. Peringatan nih. Nah, solusinya kalau misalkan terus gimana kalau ke bawahnya itu? Kalau ada kuning-kuningnya, kalau kan ada banyak yang ada di bawah ya. Misalkan nampilin list lah, kan listnya ada di bawah. Itu pakai ada komponen yang mana list view. Itu nanti di oh ini yang pertemuan keempat. Jadi row sama kolom itu dulu aja reviewnya. Terus layout untuk tampilan dalam aplikasi mobile. Ini aku share screen apa? Oh, yes. Nah, layout itu kalian ketik aja. Tadi kan pertemuan ketiga itu bahas desain layout. Itu ada di flutter.dev. Flutter.dev itu websitenya Flutter officialnya. Nah, itu kalian bisa klik documentation ini, docs ini, atau get started sama aja. Nah, ini mulai dari installnya sebenarnya udah ada sih sebenarnya di sini. Tinggal kita rajin-rajin baca apa enggak. Ya konsekuensinya di sini itu pakai English semua, enggak bisa bahasa Inggris ya, susah ini. Nah, ini mulai setup editor yang pakai Android Studio sebenarnya udah ada. Terus kita masuk ke contohnya Pak Syauki itu yang di tutorial yang building layout. Nah, yang di sini. Nah, yang aku bilang tadi layoutnya itu ini pertama-tama ini kalau ada desain kayak gini tuh base code-nya ini yang merubah dari tampilan template-nya tadi itu diubah dulu, kasih F-bar. F-bar itu yang mana contoh nih. Kalau kalian di praktikum biasanya nulis name di atas ungu-ungu itu F-bar. Itu sama aja F-bar 1965 berapa. Itu kalau di atas itu F-bar. Contohnya nek kayak lo iki layout sing cek bingung kontainer row gitu. Terus nah ini terus setelah dikelompokin ini kolom tapi di kolomnya ini ini kan kolom satu kolom. Nah, terus di dalam satu kolom ini ada namanya komponen widget pictures, widget image. Nah, ini dimasukkan image-nya. Terus dimasukkan yang kedua ini. Nah, ini apa? Ini dimasukkan row dulu karena ada ini. Ini juga row. Nah, di dalam row ini dipecah lagi ada kolom. Di kolom ini numpuk di sini. Ada dua sih. Ada dua komponen gitu. Jadi kalau kolom dan row itu ada namanya children. Kalau yang widget lainnya itu biasanya kan child gitu ya. Jadi satu, kalau children itu banyak. Kalau kolom itu ada banyak, nggak hanya satu komponen. Misalkan kita widget kolom, kita nambahin widget kolom, nah di sini ada komponen image, ada komponen row, ini teks langsung juga bisa seperti itu yang namanya teks. Ya itu teks. Nah ini dari situ dulu. Nah di dalam row-nya tadi, di dalam ini komponen row, widget row itu ada kolom lagi di sini kolom. Ini icon, ini iconnya itu dapat dari ini juga bisa. Ya, aku nggak mau panjang-panjang ntar. Ya intinya teman-teman sebenarnya kalau rajin itu lihat di dokumentasinya udah lengkap banget sih. Ya mungkin kurang friendly atau mungkin agak bingung bacanya sehingga banyak referensi. Kalau di YouTube ada referensi sih aku. Ada Pak Pak Eriko Darmawan itu tutorialnya cukup lengkap juga. Terus ada Kuldi Project, teman-teman bisa lihat itu ada playlistnya malah. Jadi teman-teman nggak nyasar. Tapi ya kalau lihat playlist sampai selesai ya bisa sih mungkin. Tapi mungkin kalau ngejar targetnya UTS sama UAS
nggak tahu nutut apa enggak. Soalnya tugas kita kan nggak hanya satu itu tok kan yo. Soalnya playlistnya banyak gitu. Ya mungkin kalau ngikutin materinya itu kan ada pertemuan satu apa, pertemuan dua apa kayak gitu. Nah, itu nanti disesuaikan aja, dicari gitu yang di playlist yang apa gitu. Playlistnya Basro dan Kolom ya wis tonton yang itu aja di playlist gitu. Ini loh Red, YouTube. Coba sini. Fuldi Project. Nah, ini playlist Red. Jadi kalau mau expert mungkin dan nggak nyasar di sini. Ada nanti sih ada Dart, ada bahasa Dartnya itu terus nah ini loh sing ya 126 video ya opo 126 video ini playlist ini full Flutter. Nah itu teman-teman bisa banget. Tapi yo iku mau kalau ngejar UTS kayak kalau UTS itu kayak cuma tampilan sama nampilin dari API deh kayaknya. Nanti dibahas sedikit lah. Sama Eriko Darmawan. Eriko Darmawan. Ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih dalam lagi itu ikut grup Facebooknya, aktif banget Pak Eriko ini. Beliau dosen juga di Facebook aktif ya kayak dosen zaman now. Dosen kita juga sebagian ada yang aktif kan, kayak gitu. Halo, apa? Ya, itu ya. Jadi Eriko Darmawan, terus yang satunya Fuldi Project. Nah, untuk yang lainnya mungkin bisa cari-cari sendiri. Mungkin yang lebih jelas yang itu yang aku tahu gitu. Dari teman-teman ada lagi ya. Itu ya, yang layout tadi yang ada di ini ya, flutter.dev yang ada di dokumentasinya, yang di development tadi yo. Teman-teman tinggal ini aja sih, rajin-rajin baca ini sebenarnya. Kayak Bootstrap itu kan ya yang baca dokumentasinya dan lain-lain. Sebenarnya udah disediain sih sama pengembang bahasanya itu. Mekanisme widget list view. Nah, yang tadi aku katakan list view itu nggak tembus. List view itu kalau di kolom kan tadi terbatas gitu. Kayak tampilan kolom itu cuma. Nah, di sini kolom itu ini nggak bisa di scroll gitu. Tampilan yang apa? Statis. Jadi kalau yang list view itu lebih bisa di scroll gitu. Ada list view builder tapi anak yang jelaskan nanti tambah mumet. Tab bar ini WA ini tab bar nek gini nek kak yo. Tab bar itu kayak di WA itu loh Red. Aku kenalin aja lah, aku nggak jelasin panjang-panjang. Aku takut ini salah ngejelasin juga. Kayak ini nek. Oh, book. Aduh, dulu. Nah, di list Di itu search saya di searching DG Tebar. Apa mau list view. Nah, ini codingannya kalian juga bisa nyoba di sini. Ada list style. Nah, list style itu ini pakai item list view builder. Nah, di list view builder itu kita bisa naruh jumlah itemnya, item count-nya. Jumlah item count-nya. Nah, ini biasanya ini kayak ada data gitu. Ini array. Nah, ini list itu array. Ya tipe list itu tipe list. Kalau list view itu tampilannya tipe list itu sama kayak array. Terus .length. Nah, panjang data yang ada di array items itu ditaruh di item count. Ini misalkan ditaruh 10 gitu aja nggak pakai array ya, berarti jumlah daftar itemnya ini ada 10 gitu. Nah, terus nanti ada apa yang ini anonymous method. Pokoknya sing method tanpa nama itu, nah itu enak indeksnya.
indeksnya berarti yo ketika nge-build itu urut indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Nah, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Pakai list style ya. List style itu yang ada di chat WA itu loh, Rek. Kayak ada nanti kalau tiap widget itu punya ciri khasnya masing-masing, nanti di CTRL spasi gitu. Misalnya nih, aku copy ya body. Body items ini enggak ada. Items ini enggak ada, misalkan 10 gitu. Teksnya misalkan items. Coba cara nih. Index, sorry. Jadi nanti muncul ini kayak itu tadi kayak items 0, 1, 2, 3 gitu ya. Terus karena tiap widget itu punya sesuatu yang berbeda, nah itu kalau di text editornya itu CTRL spasi gitu. Nah, ada autofocus. Ada ini focus color. Yang ini aku juga nggak tahu semua jujur aja, tapi beberapa itu ada yang sering dipakai. Mungkin kalau di list view ini on tab mana? Nah, ini on tab ini ketika diklik pindah ke Diklik. halaman mana itu ada kayak itu. Klik Durung share screen. share screenmu anu dek iki. Aduh. Nah, sip. Sorry. Nah, Kayak pernah tahu gitu. Sorry guys, ini tadi bisa dikasih item berapa konnya itu 10 gitu. Misalkan tadi ada data di array, misalkan ada nama-nama buah gitu, berarti diambil datanya dari situ bisa. Terus indeksnya ini nge-build ya, ini namanya apa Im? Anonymous method Im. Lali aku anjir. Nah, intinya di item builder itu di parameternya itu isinya itu bukan, kalau ini kan data apa ya, integer kan, kalau ini itu metode gitu. Item builder isinya itu metode gitu, bukan kok 1, 12 itu enggak, tapi isinya bisa diisi metode gitu. Metodenya itu enggak ada namanya gitu, anonymous method. Nah, di ini ada konteks sama indeks. Konteks itu diambil dari sini. Yuk kasih sini konteks. Nanti aku naik konteks. Pokoknya indeks. Nah, indeks itu keluar. Nah ini loh. Indeks itu. Nah ini buat konteks yang atas ini. Nah indeks itu yang itu paling item cone. Item cone. Jadi dari pertama berarti indeks ke 0 gitu. Jadi nge-build lah. Nge-proses satu-satu gitu. Jadi dari 0, 1, 2, 3 tadi kayak yang ditampilin gitu. Nah, tadi kan aku sebenarnya mau nunjukin ini di CTRL spasi. Nah, ini ada beberapa parameter karena di Flutter itu cuma tinggal pakai parameternya aja gitu. Caranya itu dipanggil widgetnya, terus kita bisa pakai parameternya. Dipanggil widgetnya, bisa pakai parameternya. Ada on tab. Nah, ini yang sering dipakai. Yang lainnya aku sebenarnya nggak tahu semua sih, belum nyobain semua gitu. Terus ada yang digeser-geser kayak gitulah. Kalian cari leading itu yang di sini itu isinya widget. Inilah, ini ada tipenya widget ya. Nah, leading itu yang di sini di tengah, nggak salah. Subtitle itu kan ada nama gitu ya. Misalkan di WA itu ada nama nomor orang gitu, terus ada isinya chat di bawahnya itu namanya apa? Title, itu namanya subtitle yang ada di bawah teks utama. Kalau yang teksnya itu yang trailing ini loh. Intinya itulah dicoba-coba aja. Nggak mungkin ngapal semua. Mungkin yang sering itu dipakai bar kayak gitu, bodinya di sini. Scaffold itu yang layar. Nah, di view builder ada yang juga grid view itu yang kotak kayak gitu.
ya sama bisa pakai builder. Tapi nanti ada parameter yang harus diisi. Ini kan tadi aku bisa nambahin parameter, bisa enggak kan ya. Nah, tapi di sini kalau misalkan item count-nya ini aku hapus. Sehingga ada error itu sama ya. Item builder ya. Ini mau item connect dihapus error sini. Nah, ini mau tapi gak error ya. Lah ya. Mau nunjukin error tapi kok gak Aneh ya. error. Ya, pokoknya ada beberapa komponen itu yang wajib diisi dan ada beberapa komponen itu yang sunnah. Itu kayak pengen diisi enggak, terus kayak warna itu kan enggak wajib. Itu boleh diisi boleh enggak. Terus tadi ini item builder yang build itemnya itu itu wajib kayak gitu. Kalau error ya berarti ada yang belum diisi gitu. Nanti ada errornya gitu. Kan hapus errornya apa? Di sini. Nah, item builder containing is scrollable. Dong. Gak muncul Rik. Gak muncul ya? Pokoknya kalau keterangannya kayak gini. Oh, tak on screen. Ini muncul nggak? Nah, muncul. Sip. The name parameter item builder is required. Nah, ini is required berarti butuh yang namanya parameternya itu. Baca ya. Tadi bahasnya list view ya. Balik lagi. Kurang 30 menit. Mekanisme penampilan data dengan widget udah ya. Itu gambarannya list view itu kayak gitu. Jadi nggak terbatas kayak row atau kolom itu pasti mereka ini ada errornya nanti kalau misalkan melebihi kolomnya itu nanti bakal error. Tapi kalau di list view itu bisa di scroll. Kalau kolom nggak bisa di scroll kayak gitu. Ada juga grid view ada bisa 2 kayak gitu, 3 bisa ya 2 lah biasanya. Apa lagi ya? Itulah sementara. Nah, tab bar tadi itu yang di WA. Tab bar ada kok di apa namanya? Library-nya. Tab bar. Di tab bar. Nah, ini kayak di WA kalau kan chat, terus story, apa ini biasanya? Nah, telepon, seperti itu. Nah, ini kan tadi di scaffold ada F-bar. Nah, ini dimasukin ke F-bar. Tuh, ada di bottom. Ini jadi di F-bar itu kan tadi bisa diisi apa enggak gitu. Nah, kalau bottomnya itu mau diisi ya bisa, gitu. Tapi kalau enggak diisi ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak wajib. Nah, ini kalau mau buat F-bar berarti harus nambahin bottomnya itu bottomnya siapa? Bottomnya F-bar. F-bar di sini itu yang biru ini. Bar tab icon 1 2 3 itu. Nah, ini icons, masalah icons ini icons bawaan. Jadi kalau misalkan kalian ganti apa ya nggak apa lah bu. Ini gini. Kalau misalkan di body di bar ini mana bottom terus icon jadi setelah parameter berarti dikasih widget, nah di dalam kurungnya ini dikasih parameter lagi. Parameternya icon langsung icon. Nah, icons pakai S ya. Terus ini misalkan pengen buat icon. Nah, ini kan kelihatan ya di sininya apa namanya? Wallpapernya apa ini di sini? Snippetnya. Misalkan kasih ADB. Nah, tuh error.
icons. Apa iki Rek? Favorite, ada di favorite. Misalkan di apa leading. Nah, di leading. Kalau di leading itu di sini. Misalkan nanti coba di sini. Oh enggak ini sih. Tidak mau memberatkan laptop aneh. Karena Zoom sudah berat. Nah, leading. Nanti di apa namanya? Sininya itu juga bisa teman-teman itu kayak nyoba ngeran gitu di di sini ternyata leading. Nah, itu ya. Nah, itu tadi yang icons ya. Aku tadi mau ngejelasin icons itu udah bawaan. Jadi kalau di Android Studio-nya itu pengen di kayak gini, CTRL spasi, nah itu bisa kelihatan kayak gini. Biar kalau buat kayak sekedar tugas-tugas saja ya pakai icon kayak gini. Kalau emang butuh yang icon yang khusus ya berarti nanti masukin di pubspec.yaml-nya nanti di asetnya seperti itu. Tab bar mungkin kayak gini, cuma simple kayak gini deh. Nanti kalian bisa kok coba-coba di ininya flutter.dev, jangan lupa flutter.dev. Terus penerapan menu drawer. Nah, drawer itu yang di sini bisa drawer .3, tapi kita ini pokoknya tampilannya kayak option menu yang kemarin, tapi tampilannya itu thread gitu. Aduh, apa yang jelas ini? Kayak drawer. Bikin kayak di Telegram ya, Telegram. Run. Nah, ini drawer. Nah, itu Telegram ya. Nah, ini masuknya di drawer, ada sendiri parameter drawer, terus drawer. Nah, kalau ini kan di scaffold-nya ya, di scaffold-nya ada ebar. Ebar itu yang ini. Nah, di dalam ebar, walaupun ini melekat sama ebar, itu ada lagi di sini drawer. Nggak gabung sama ebar. Kalau tadi aku pakai reading itu cuma yang kayak nampilin apa itu foto profil gitu, apa gitu, mau exit kayak gitu. Drawer itu yang kayak gini, gitu tampil halamannya. Ya itu. Jadi pakai nganu gak sih? Itu ya. Terus ada lagi yang di sini yang nambah itu floating action button. Jadi di dalam scaffold itu ada ebar, ada drawer, ada body, ada floating action button. Nah, ini floating action button. Ini dok cepat iso kayak bisa kudu DKI press. Nah, ini kayak parameter yang tadi aku bilang wajib. Nah, itu kalian bisa sementara bisa bikin kayak gini dulu. Sama satu lagi yang required itu child-nya. Apa sih? Compress required udah. Iya. Apa ini error yang On press sih gak ono. Balik. Atau fokus kampret. Tadi perasaan udah aku pilih yang on press, guys. Sorry. Nah, itu. Ini namanya anonymous method yang tadi. Koma. Nah, ini kan tadi aku pakai floating action button. Jadi yang ada di sini. Coba di run. Nah, ini sini. Terus kalau mau nambahin sesuatu ya di child-nya itu dikasih teks atau icon yang tadi itu bisa. Misalnya teks aja ya. Tambah gitu. Dulu. Ono anu paling ono apa ku jenenge parameter icon PE. Icon. Coba sih
icon ono Kak. Oh, is not. Coba. Bentar deh Pak. Saya kono. Oke sih. Iya. Oke, error nggak sih? Apa kurang? Oh, kurang deh. On press. Ini kurang kurung. Ini. Nah, kurang kurung. Kalau tambahi plus, tambah. Itulah. Terus kayak tapi suhu. Lama banget. Sampai radio drawer. Ini sebenarnya materi yang minggu ke depan kalau kita sesuaiin minggunya. Tapi kalian bisa push yang aku tadi bilang tadi, bisa coba-cobain kayak gitu nanti biar nggak bingung. Ini tab bar yang tadi yang kayak di WA, mekanisme navigasi dan root ini. Wah, ini ono nggak deh? Pattern.dev root. Sebelum root kayak teman-teman perlu kudu ngerti ini sih. Navigation dulu, pindah halamannya. Nah ini di on press itu kalau ini pakai yang apa namanya name root ya. Jadi tinggal manggil namanya aja gitu. Namanya itu bisa ditaruh di atas, terus dikasih apa namanya data konstan, const itu biar nanti dipanggil di lain kelas itu bisa. Intinya kayak gitu. Biar itu cuma mengurangi biar apa ya? Mengurangi typo, mengurangi tipe aja gitu. Kalau ditulis langsung manual juga boleh. Terus name. Ini ya, nanti ya kalau ini yang mau pindah ke masuk ke halaman dari halaman 1 pengen masuk ke halaman yang lainnya, masuk ke misalkan get started, ada tombol get started. Nah, itu kalau diklik navigator push name itu pindah ke halaman. Ini yang pakai root ya, harus didaftarin dulu. Kalau yang manual itu yang lebih panjang. Ini yo. Isi tadi bukan ini sih. Coba new screen and back. Ini dulu lah. Nah, ini material back root. Ini pakai ini dulu. Second root. Pakai yang navigator push dulu ya. Navigator push. Nah, ini yang material back root. Nah, ini nama class-nya, nama halamannya. Nama halamannya di sini. Tapi levelnya yang tadi pakai root, tapi harus didaftarin dulu di main class-nya. Terus kalau mau kembali cuma simple, cukup pop itu konteks itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kuliah kan? Siapa itu? Bisri. Oke, mungkin itu. Mungkin tadi udah aku jelasin panjang lebar. Nggak panjang lebar sih. Cuma mereview aja, tapi nggak tahu kalau terlalu lebar penjelasanku yang bikin kalian agak bingung. Sambil santai-santai tak pikir sebelum nanti bahas yang praktikum ya. Praktikum ya cuma sedikit sih yang ini. Mana nih? Ingin lihat. Aduh. Ya, Pak. Santai yuk. 20 menit lagi. Apa masih ngambang apa gimana? Aku tanya dong, yang di Flutter itu ada preview desain gitu nggak? Yang mirip .xml gitu? Di Flutter nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada preview desain di XML itu nggak ada ya. Kalau di Java kan kayak di sebelahnya itu ada desain sama code gitu bisa kan yo. Iya, Tapi bisa kalau di split Flutter, desain gitu. kalau di Flutter itu kita nge-build sekali gitu. Terus kalau misalkan ada perubahan UI, ada perubahan tombol atau apa itu tinggal hot reload, ada fitur hot reload. Jadi kayak nge-restart gitu, cepet itu. Thread gitu.
Jadi tampilannya ya di situ. Jadi kalau codingan yang kayak yang mastah-mastah developer itu sebelahnya running app-nya gitu, layar sebelah itu run app-nya, terus yang sini codingannya. Gitu. Kalau di XML kan udah kelihatan situ. Tapi kekurangannya di XML itu kan nggak bisa dipencet-pencet. Kalau udah di run yang di Flutter kan nggak. Nah, coba ngeran series gambar nyantai. Kok no Model runningnya Flutter itu kayak sama kayak web. Kalau web kan biasanya ada live server kan ya, tinggal di save langsung update Iya benar-benar. ke web. Oh, berarti nggak bisa langsung kayak Android Studio biasa dong desainnya, full coding berarti. Nggak kayak apa? Kayak widget kan kemarin kalau yang biasa kan bisa itu nggak sih widgetnya bisa apa sih namanya? Kayak langsung naruh gitu loh. Terus codingannya langsung otomatis ada. Drag and drop. Nah, iya drag. Oh, nggak bisa kalau. Nggak bisa. Tapi kalau Oke. lebih simple ininya, ngodingnya, kalau sama-sama ngoding nih ya, ngoding XML sama ngoding Flutter lebih friendly yang Flutter sih. Soalnya parameter itu bisa dibayangin gitu, namanya udah sesuai itu. Kalau di XML kan kayak ID plus apa gitu. Android app apa gitu. Ya, Papa nanti ada error ke kalian ya. Oke, santuy. Kalau pengen drag and drop, mungkin dari Figma langsung ke Flutter. Pakai Flutlab, tapi aku belum pernah coba sih. Aku pernah nyoba ya, tapi nganu ya. Tapi ya, error. Enggak, tampilannya itu sama sih kayak itu, tapi Ketinggalan nggak bisa ngebedain mana yang tombol, mana yang teks, mana ya, yang ini. ke pet itu mah. Ya intinya cuma kayak gambar tok, ngerender gambar ngono. Oh, Ngaco. Seharusnya tombol malah kontainer seharusnya. Kebanyakan kontainer sih kayak banyak gitu. Berarti kalau misalnya slicing itu masih harus ngatur lagi ya? Apa? Bis? Ya misalnya slicing itu harus ngatur mana ya? Berarti gambar tok sing dilebokno iku. Iya, yang kalau pakai yang generate yang automatic itu tadi yo hancur sih. Kalau ya, mungkin misal iki, apa iku per komponen di Figma iku dikasih nama misalnya kayak kudu kan di Figma kan ada tulisannya kan kayak grup 1 terus pet 1 itu misal dikasih ke image gambar terus teks itu nek di generate di Flutlab piye? Wis tau nyoba? Turun nyoba sih. Durung Ki nyoba bintang sih. ya pernah nyoba kode welek malian. Kira aku tahu Apa buat cara nge-resize icon di Android Studio ya apa? Iki apa jenenge? Kan pas ekspor iku ono ikine kan yo. Kaya pilihane ngono. Hah? Iso kok apa vektor ngono lho. Iso kok input nek misalnya drag and drop. Nek ono pakai layout width ambek layout height. Aku takut naik ngodingi sih. Yo width and width height and width itu iso bisa. Iki lho sih. Di Yo, ngaturin nang di bis, iku sing takokno. Iki lho guys. Di sini. Share screen, Om. Sabar. Iki lho, kan ketika kalian import sesuatu gitu. Nah, dari sini drawable, new, terus mana? Vector asset. Nah, ini diatur ukurannya bisa. Ini select icon. Kalau dari luar sih, nak ngeleboknya di sini. Lokal. Apa ya, kan dua contoh nih. Pokoknya nih, sebelum itu nih bisa di iki gitu. Iki aku
ya jadi permasalahan juga ya. Flutter itu kan lebih mudah, kayak ngatur-ngatur ukuran itu lebih mudah. Baca di forum-forum itu di Facebook sih, itu kayak baca artikel itu kalau di render di Android itu tampilannya bisa presisi banget gitu. Tapi kalau di Flutter itu kayak masih, ya kan Flutter itu masih baru ya, dan penggunanya juga belum tentu banyak. Kalau dibilang powerful itu yang natif tetepan. Jadi pas di render yang di Flutter itu koyok templean ngono lho. Oh ya, intinya elek lah. Tapi mungkin ada beberapa solusi buat nge-solve permasalahan itu. Ada library apa nggak tahu sih. 4 menit lagi aku mau ngejelasin yang ya susah sih aku ngejelasin. Iki soal jenengi. Iki loh. Ini cuma Android Studio kan pakai Java, udah jelas ya. Activities intense. Nah, activities itu yang codingannya ya, yang ada main activity ini mau pas buka kok mau main activity sama activity main itu beda. Main activity 4 menit cukup dari itu yang isinya backend-nya ya, backend-nya main activity. Mau dipencet tombol ini nanti mengarah kemana itu nanti di sini. Termasuk intense tadi ya. Intense itu buat pindah halaman bisa, dan ngirim data, ngirim parameter argumen itu juga bisa di intense. Jadi main activity itu di sini isinya backend-nya, terus activity main. Kalau di awal itu kan activity main. Itu tampilannya tuh jelas kan. Terus activities tadi intense itu buat yang pindah halaman. Intense yang pindah halaman yang di main activity. Nah, ini namanya intense ini. Ini walaupun nggak ada if else-nya ini bisa ya. Jadi misalkan ada tombol gitu, on click listener start activity intent this about activity berarti ngarah ke bot kayak gitu. Kan kalian udah, karena ini tugas, aku yakin kalian udah nyoba sih. Jadi kalian pasti udah sedikit banyak tahu. Terus praktek penggunaan widget. Nah, ini widget kan yang ada di sini. Kayak praktikum sih iki sih. Untuk nyantai-nyantai tapi nggak tahu kok deh akhir opo. De iki yo Kak widget. Supri lah no iku. Tak record. Anda jangan, pemilihannya diksi itu saya mau jaga ini. Masih di-record ini. Lupa. Saya Bikin milih nggak sih? diksi itu mikir dulu loh. Ya, ini widget ada banyak ini. Widget ini nggak tahu kalau di Java ini mungkin sama sih yang dimasuk di Flutter. Teks ini masuk widget nggak sih? Nah, di sini lah yang di widget iki. Kan kemarin suruh nyoba-nyoba gitu. Iki sih. Kalau di Android Studio kalau natif ya itu namanya itu view group sama view. Oh iya benar. Kalau view group itu ya layoutingnya, kalau view itu ya kayak text view, komponen-komponen yang ada di dalam view group itu tadi. Iya, itu jadi permasalahan yo. Karena kemarin tuh banyak yang WA aku error masalah constraint layout. Yang permasalahannya karena constraint layout itu minimal 2. Ada 2 komponen yang harus terhubung ke horizontal 1 ya. Horizontal minimal 1, vertikal 1. Nah, kemarin teman-teman itu nggak dihubungin, jadi cuma di drag and drop. Misalkan aku teks gitu, plain text, tak drag ke sini. Nah, ke sini kan belum ada yang namanya constraint layout-nya. Layout constraint yang ada di codingannya ini belum ada. Ya, yang ini ya, error kan ini, merah ini kan. Nah, ini karena belum ada constraint-nya. Terus di drag sini, ini 1, sama horizontal itu minimal 1, sama vertikal minimal 1. Nah, ini nggak error gitu. Cuma itu tok masalahnya. Lebih simpel loh pakai constraint itu. Ini kalau mau di tengah, jadi tarik sini, ditarik sana, jadi ke tengah gitu. Kayak dolanan lah wis intinya. Nah, itu nggak error kalau ada 4.
Nah, jadi itu yang constraint layout ya. Permasalahannya ada di situ. Ada juga yang linear. Linear itu yang kayak tadi yang coba terus. Yang linear itu yang ngono lah. Susunannya ini kalau ini dibalik ya, kalau ini kan pakai constraint. Kalau ini dibalik ini nggak masalah. Ini ada di bawah, ini di atas. Tetap komponennya tetap di sini. Ini text view yang ada di sini. View yang teks ini ditaruh di sini atau taruh paling bawah itu nggak masalah yang ada di codingannya. Tapi kalau linear itu berpengaruh. Ini harus urut. Ini yang pertama nanti bakal ditaruh di atas atau di paling kiri gitu. Terus yang ini juga berarti nomor 2-nya. Yang ini berarti nomor 3. Tapi kalau di constraint itu acuannya cuma garis-garis ini. Itu yang linear ya. Ini harus dikasih, kalau linear itu harus dikasih apa namanya? Array kalau direct. Oh, itu sini. Coba linear. Nah, dia harus ini. Linear layout iku kudu ono sing jenenge Orientation. Orientation. Nek gak ngono error. Orientationnya horizontal atau vertikal. Tapi iki udah default-nya itu vertikal. Kalau mau horizontal ya kayak gini. Default-nya horizontal atau vertikal? Oh, default-nya horizontal, Rek. Itu kalau mau ngotak-ngatik di situnya. Orientation-nya. Terus nanti kayak gimana? Ya wis tinggal nyusun aja gitu. Terus ada lagi yang sering dipakai itu apa sih linear layout sing ini sore kok apa above in relatif ini nggak ada ya dek layout, ada relatif ya relatif itu codingannya nggak urut nggak masalah, tapi nanti di sini dikasih keterangan aku di bawahnya ID yang ini kan ada ID-nya buat relatif. Itu yang bikin bingung. Pahami dulu yang view grupnya, Rek. Nanti masalah view itu, view-nya itu kayak text view itu gampang itu. Kalau relatif itu numpuk, dia bisa numpuk kayak gitu. Terus solusinya ini constraint sebenarnya nggak kepake. Ini bisa dihapus saja. Kalau misalkan naik bottom itu apa? Layout align bottom dikasih ID-nya yang text view. Jadi kita hapus edit text. Kan ini ada 2 ya. Nah ini kalau misalkan yang text view apa sih? Text view. Nah, iya boleh. Terus. Enggak error itu. Kok gak ada isor ya? Aku ya bingung. Kenapa ya? Apa itu udah nih ini? Lulu. Relative layout. Transparent. Yes, ikulah Rek. Waktu ini sentek. Nanti dilanjut diskusi aja. Aku tutup. Ono margin, ini nggak pakai margin seharusnya. Oh, text view, podo-podo text view nih anjir. Di text view 1. Oh, CC. Kudu. ID. Text view 2. Nah, CC. Terus bottom layout kalian bottom ID text view yang ini. Jangan yang above. Loh. Wis ikulah Rek. Pokoknya iki ngatur ndek kene nih. Wis penak pakai constraint ae. Below. Layout below. Iya, below. Aku tadi apa bottom ya? Heeh. Oh iya Rek, sorry guys. Aku keter iki sapa? Nah, Amalia. jadi ada diatur di sini, ada di below-nya, ada di samping kanannya, samping kirinya itu yang relatif. Kalau nggak diatur bisa jadi dia tabrakan atau tumpuk. Tapi kalau memang stylenya mau dibikin efek-efek numpuk di UI-nya ya nggak masalah sih. Itu pilihan. Kalau yang terbaik mana itu tergantung penggunaan. Tapi kalau yang mudah yang mana itu kalau versi aku constraint karena dia tinggal drag and drop. Kalau ini nggak mau di drag and drop.
dia marginnya aja ke samping nggak mau kan. Tuh. Dia harus punya acuan ada di mana nih, di below atau enggak. Kalau below atau margin, tapi nggak error kalau nggak dikasih ini, nanti tapi akan numpuk gitu. Itu yang relatif. Kalau yang linear tadi susunannya ini kan ini nggak susunannya kalau aku pindah di sini nggak ngaruh. Kok pindah nggak sih? Nggak ngaruh kan? Ini kan dek gini ya. Terus dek gini. Podo praktikum mobile. Tapi kalau linear, kalau dibalik susunan atas bawahnya ini, dia malik gitu, tertukar. Gitu. Mungkin itu aja yang natif sama ini. Selanjutnya itu aku tutup dulu dan kita nanti intinya aku ngejelasinnya udah selesai. Terus kalau mau teman-teman lanjut bahas seputar mobile juga boleh, bahas tugas yang lain, bahas random, bahas dosen, gibah, nggak masalah. Sorry, tapi aku pengen ada dokumentasi absennya, Rek. Naik foto nggak perlu lah. Perlu nggak sih? Udah di-record. Guys, sabar. Buat ini aja sih, cuma siapa aja sih yang datang gitu. Kalian nggak perlu ngampirin apa namanya, perlu ngampirin foto screenshotan, nggak usah. Tapi dan di sini nanti kan ada ini masukan. Nah ini aku harap itu bisa diisi juga. Nanti teman-teman pengen yang kayak gimana buat kita ke depannya. Soalnya nggak berhenti di sini, nanti bakal ada lagi. Ini ya, Rek. Bisa diisi untuk absen, daftar hadir bukan absen. Nggak dikira kuliah. Nama aja sama angkatan. Terus yang ini masukan buat kedepannya ini terserah mau bilang apapun, terus mau request juga boleh. Soalnya kami dari penyelenggara itu kayak meraba-raba gitu. Mungkin ada banyak kekurangan di event study club ini. Yang penting kan di sini kita niatnya belajar bareng. Teman-teman juga udah banyak yang join, antusiasnya tinggi juga. Semoga bermanfaat untuk apa yang aku sampaikan. Nah, ini aku harap bisa dilanjut lagi di obrolan-obrolan selanjutnya nanti di luar pembahasan materi dan kita stop record. Itu aja, Rek. Terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh Om, kok sen? Apa, Bud? Jawaban C. Assalamualaikum lo. Kak sen codingan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Anjir lah, aku durung ngoding iku, makane. Apa station iku? Ketangi station iku. Paham ya. Rek, engko join iku yo. Sing day 2 dan day 3 diramein. Nanti bahas UTS. Nanti narasumbernya Mas Zaim. Sing wis mari. Kene durung garap. Jangan lupa join teman-teman yang lainnya. Ayo mulai garap UTS wis. Soalnya bisa iku langsung digarap. Enak, mantap. UTS, Rek. Im, aku kate takok mari Im, tapi kudu nek ngene. Apa sih? Ya iku UTS iku. Silakan. Ini recordingnya Diskusi. masih nyala tetap. Oh iya, guys. Oh iya. Terima kasih loh, guys. Puput mau katanya Gipa.